Halo Bapak sekalian, jumpa lagi dengan saya Ignatius dari Founders Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang bahan penulisan. Oke, sebenarnya ini gampang sekali tentang bahan penulisan buku ini, tetapi pengalaman kami ketika mendampingi banyak sekali penulis adalah penulisnya sendiri yang suka mempersulit soal bahan ini ya. Jadi begini, dalam konteks penulisan buku populer ya, jadi di tips-tips kami ini nanti lebih fokusnya adalah buku-buku populer. Dalam konteks penulisan buku populer sebenarnya bahannya itu boleh dibilang banyak sekali, atau Anda leluasa untuk mengambil berbagai macam bahan penulisan ya, dengan aturan-aturan tertentu, pastinya dengan kode etik tertentu. Nah, penulisan buku populer bahannya itu agak berbeda dengan penulisan buku akademik ya, sangat jauh berbeda, aturan-aturannya juga jauh berbeda. Karena kalau untuk buku populer sasarannya ada memang lebih kepada buku itu nanti bisa dibaca oleh sebanyak mungkin orang, berbagai macam latar belakang ya, dan kemudian format bukunya juga sebisa mungkin mudah dipahami oleh pembacanya ya. Nah, bahan apa yang paling bagus, paling keren gitu kalau menurut saya, yang bisa diolah sebagai sebuah buku? Saya selalu menyarankan kepada para peserta workshop maupun writing camp saya bahwa bahan utama dari buku Anda adalah pengalaman Anda sendiri ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini berdasarkan pengalaman bahwa para peserta kami ini adalah orang-orang yang memang sangat ahli di bidangnya ya. Sangat panjang jam terbangnya di bidang-bidang tertentu. Misalnya mereka ini adalah seorang trainer, seorang motivator, seorang public speaker, seorang dosen, seorang praktisi di bidang tertentu. Nah, kalau orang-orang yang sudah ingin menulis buku itu biasanya mereka sudah punya pengalaman yang memadai untuk dijadikan sebagai bahan utama penulisan buku ya. Pengalaman yang seperti apa? Tentunya pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman-pengalaman khas yang unik, yang mungkin belum pernah ditemukan di buku-buku orang lain atau di buku-buku yang sudah pernah dibahas oleh penulis yang lain. Karena salah satu keunggulan dari setiap penulis adalah mereka punya kesempatan untuk unjuk pengalaman ya. Pengalaman-pengalaman yang memang berharga yang mungkin orang lain belum pernah tahu. Nah, inilah selling point utama dari buku Anda ya. Jadi ketika Anda menulis sebuah buku dan Anda berhasil menggali pengalaman Anda itu nanti akan membuat buku Anda beda dengan buku-buku orang lain yang sudah ada. Tentunya perlu keterampilan khusus untuk menggali pengalaman-pengalaman mana yang layak dan bisa diolah di dalam buku nantinya. Nah, itu memang perlu pendampingan. Nah, bahan yang lain adalah saya sering menganalogikan seperti ini ya. Sebelum Anda menulis, Anda pasti sudah membaca banyak sekali bahan ya. Saya bilang bahan ya. Bahan itu tidak hanya sekedar buku. Bahan itu bisa berupa berita di koran, berita di media televisi, berita di radio, atau berita-berita atau tontonan yang Anda lihat di YouTube. Banyak sekali bahannya selain pengalaman Anda sendiri. Oke, juga Anda bisa baca sekian banyak media online, itu bahan yang menurut saya luar biasa. Anda buka Google dan kemudian Anda ketikkan topik tertentu, nanti bahannya juga banyak sekali. Nah, di dalam proses kepenulisan buku, saya menyarankan yang utama yang bisa Anda andalkan adalah bahan yang sudah ada di kepala Anda sendiri. Ini artinya adalah semua yang sudah pernah Anda baca, sudah pernah Anda alami, sudah pernah Anda diskusikan, sudah pernah Anda mungkin ceramahkan, Anda infokan ke orang lain, itu semua bisa digali ulang sebagai bahan penulisan ya. Jangan hanya terpatok kepada yang namanya literatur buku ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena seringnya ketika orang hanya terpatok kepada buku, nantinya di dalam proses kepenulisan itu mereka akan sering sekali balik lagi untuk buka buku, baca, balik lagi buka buku, baca. Nah, kalau misalnya mereka pada saat baca buku kemudian merasa, wah, ideku kok rasa-rasanya kurang mantep,
kurang keren dibanding buku ini bisa menurunkan motivasi mereka dalam menulis. Nah, ini keliru sekali ya. Ingat, Anda sedang menulis buku populer, bukan buku akademik. Kalau buku akademik, memang amat sangat saya sarankan Anda punya buku pegangan, punya literatur utama ya. Memang itu syaratnya. Tapi kalau buku populer, bahan-bahannya sudah tersebar di demikian banyak tempatnya. Tinggal nanti pengutipannya segala macam, Anda perlu tata cara tertentu. Nah, kenapa saya sangat sarankan kepada Anda supaya bergantung dengan semua bahan yang sudah ada di diri Anda, karena nanti Anda akan mudah sekali untuk memanggil ulang semua bahan tersebut menjadi bahan tulisan Anda. Oke, teman-teman Bapak sekalian, semoga tips singkat ini bermanfaat untuk Anda dan Anda semakin bersemangat untuk